Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien SC dengan indikasi letak sungsang. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih itu SC dan juga apa itu letak sungsang. Untuk SC itu sendiri merupakan kepanjangan dari kata sektio cesaria. Nah, ini merupakan suatu persalinan buatan di mana janin itu dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan juga dinding rahim. Tapi dengan syarat yakni janin yang ada di dalam perut harus utuh dan juga beratnya itu lebih dari 500 gram. Kemudian untuk letak sungsang itu sendiri adalah letak membujur atau memanjang dari janin dengan bagian kepala di fundus uteri dan bokong itu berada di bagian bawah kavum uteri. Adapun etiologi atau penyebab dari sungsang, yang pertama itu ketebalan berlebih, ukuran panggul yang sangat sempit, rahim yang elastis, kehamilan kembar, kehamilan dengan plasenta previa, dan kehamilan hidrosefalus. Kemudian komplikasi SC. Nah, komplikasi SC ini kemungkinan akan terjadi pada bayi dan ibu. Yang pertama kita bahas dulu adalah komplikasi yang akan terjadi pada ibu. Yang pertama itu adalah infeksi luka insisi, kemudian pendarahan, kemudian luka kandung kemih. Nah, kemudian itu komplikasi pada bayi. Yang pertama itu kematian perinatal dan hipoksia janin. Kemudian ada 4 indikasi SC. Yang pertama yaitu indikasi janin. Indikasi janin ini mencakup posisi bayi dan ukuran bayi. Yang kedua yaitu indikasi pada ibu. Indikasi pada ibu ini yaitu adanya tumor uterus dan ovarium dalam kehamilan yang dapat menutup jalan lahir. Yang ketiga yaitu indikasi pada persalinan. Mencakup perdarahan hebat yang dapat membahayakan ibu dan janin dan terjadinya ruptur uteri dan ketuban pecah dini. Yang keempat yaitu kombinasi indikasi ibu dan janin, yaitu perdarahan pervagina akut dan riwayat SC sebelumnya. Baik, selanjutnya jenis-jenis posisi sungsang terbagi menjadi 3, yaitu posisi fourth limb bridge adalah posisi di mana satu kaki ke atas dan satu kaki ke bawah. Yang kedua itu posisi French bridge adalah posisi di mana kantong janin menutupi mulut rahim dan tungkainya berada di bawah. Yang ketiga itu posisi complete bridge adalah posisi di mana bokong bayi menutupi mulut yang berada di atas mulut rahim dan kedua kakinya terlipat dengan sempurna. Nah, teman-teman, itu dia tadi sedikit pembahasan mengenai SC dan juga letak sungsang. Nah, berikutnya ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan dari SC dan juga letak sungsang. Kemudian kita masuk ke pengkajian. Pengkajian di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan tanda-tanda vital biasanya meliputi pemeriksaan tekanan darah, suhu, nadi, dan pernafasan. Sedangkan di pemeriksaan fisik biasanya ada identitas pasien, keluhan utama, riwayat kesehatan utama, riwayat kehamilan, pemeriksaan payudara, pemeriksaan abdomen, dan pemeriksaan lainnya yang berhubungan dengan sungsang itu sendiri seperti genitalia dan rektum. Kemudian ada diagnosa. Nah, untuk diagnosa yang akan timbul ini sangat beragam, tapi di sini kita akan mengambil beberapa diagnosa. Nah, yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan. Kemudian yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri post operasi. Kemudian yang ketiga itu ada resiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan. Dan yang keempat itu resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan penurunan pemasukan yang tidak adekuat. Baik, adapun intervensi yang pertama yaitu nyeri berhubungan dengan trauma jaringan. Tujuannya klien menunjukkan kenyamanan dan kriteria hasilnya mengidentifikasi ketidaknyamanan menggunakan intervensi. Adapun intervensinya tentukan adanya lokasi, persalinan dan catat kelahiran, kaji tingkat nyeri, selanjutnya memberikan posisi nyaman, ajarkan teknik napas dalam dan berkolaborasi pemberian analgetik.
Kemudian intervensi yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri post-operasi dengan tujuan klien dapat bermobilitas secara mandiri. Dengan kriteria hasil klien dapat memenuhi ADL secara mandiri. Dengan intervensi yang pertama yaitu observasi keadaan umum dan tanda-tanda vital. Yang kedua yaitu bantu klien dalam memenuhi kebutuhan ADL. Yang ketiga yaitu dekatkan peralatan yang dibutuhkan klien. Yang keempat, anjurkan klien berhati-hati dalam beraktivitas. Yang kelima, menganjurkan klien latihan beraktivitas dengan melibatkan keluarga. Dan yang keenam yaitu kolaborasi pemberian analgetik. Intervensi ketiga yaitu resiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan. Dengan tujuan tidak terjadi infeksi, kriteria hasil tidak ada tanda-tanda infeksi. Intervensi, observasi tanda-tanda vital, observasi keadaan luka, kemudian kaji tanda-tanda infeksi, kemudian kolaborasi pemberian antibiotik. Dan yang terakhir yaitu intervensi keempat, resiko kekurangan cairan berhubungan dengan penurunan pemasukan tidak adekuat. Adapun tujuannya yaitu pemasukan dan pengeluaran urin sesuai. Kriteria hasilnya KB dan HT dalam kadar normal, turgor, kulit baik. Untuk intervensinya ada beberapa yaitu catat kekurangan cairan pada saat kelahiran. Kedua, evaluasi lokasi dan kontralisasi. Ketiga, pantau TTV dan cairan pasien. Implementasi keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan. Kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi merupakan langkah terakhir dalam keperawatan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan ini tercapai. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil akhir yang teramati dengan tujuan dan kriteria hasil yang ditetapkan dalam rencana keperawatan. Nah, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Iya, saya tahu kami semua memang menarik untuk diperhatikan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat.